sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan aku terdapat alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh, serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang menyatakan masing-masing sebagai berikut.
baik concurring opinion maupun dissenting opinionnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya yang concurring berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah memutus perkara aku dengan konstitusional bersyarat, sementara yang dissenting berpendapat bahwa terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional dan seharusnya Mahkamah menolak permohonan para pemohon. Belum demikian. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.01 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi, karena tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan putusan perkara 61. Putusan nomor 61 PUU 22 Romawi 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Terence Cameron PSC dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, paragraf 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.3, 3.4, 3.5, dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon. Dalam provisi, menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon pemeriksaan prioritas atas perkara akuo dan diputus sebelum waktu pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 dan menyatakan putusan Mahkamah ini berlaku untuk Pilkada serentak 2024. Terhadap permohonan provisi pemohon akuo, oleh karena permohonan pemohon akuo diputus tanpa melalui sidang pleno dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi pemohon akuo. Dengan demikian, permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 48 ayat 4, Undang-Undang 10 2016, pasal 49 ayat 8 dan ayat 9, serta pasal 50 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang nomor 8 2015,
pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada